anna rajulan an asja'a min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawman fi Khaybar fadzikra dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sallu ala sahibikum fataghayyara wujuhun nas faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah fafatashna mata'ahu fawajadna kharajan min kharadi yahuda ma yusawiya dirhamain atau kama qala li sahih. Kata Abu Daud yang hadis yang disampaikan ini dalam syarah penjelasannya, pada waktu itu ada terjadi perang Khaybar, penyerbuan atau pembebasan benteng Khaybar. Khaybar itu kalau Bapak ke Madinah ya, itu ke sebelah utara tuh, yang ke arah Syam itu sekitar 150 km. Di sana ada yang namanya daerah Khaybar. Dulu orang-orang Yahudi Madinah itu diusir, ya, orang Yahudi di Madinah itu diusir. Bani Qunayq, Bani Kainuka, Bani Ghatfan, Quraiza itu diusir karena melanggar perjanjian dengan orang Islam. Mereka lari ke Khaybar dan di sana bikin semacam perkampungan kamp militer. Jadi sengaja orang jadi itu membangun pelatihan militer, kamp militer. Jadi disebut pelatihan militer seluruh orang Yahudi itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka persiapan merebut kembali kota Madinah yang sudah dikuasai oleh umat Islam. Ya, lah mendengar berita ini Rasul sigap, ya, buru-buru, tidak menunggu dia datang, tapi dia serbu sana, ya, menghancurkan benteng Khaybar itu dan porak-poranda semuanya, ya. Sehingga cerita, ya, kalah mereka dan banyak harta rampasan yang diperoleh oleh orang Islam. Ya. Kemudian setelah beres semua itu selesai, lalu ada seorang sahabat Nabi memberitahukan bahwa ada sahabat kita yang meninggal, ya, disebutkan syahid katanya begitu, ya, meninggal. An asja'a bin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi itu Pak, ya, meninggal, wafat. Lalu Rasul berkata pada para sahabat itu, sallu ala sahibikum, wahai para sahabat, sholatkanlah dia itu. Ya. Rasul nyuruh para sahabat, tapi Rasul nggak mau sholat. Coba bayangkan, sahabat Nabi nih, ya, yang meninggal ini ikut perang di Khaybar itu. Sallu ala sahibikum, sholatilah tuh sahabat kamu tuh, ya. Fataghayyara wujuhun nas, sahabat itu heran sampai wajahnya itu berubah. Saking kaget, kok Rasul begini ngomongnya, ya. Nyuruh kita sholat jenazah tuh, ya. Tapi dia tidak menyolatkan. Padahal, ya, syuhada itu nggak perlu disolatkan juga jadi dia, gitu, ya, boleh. Tapi suruh sholatkan tuh. Sampai kemudian kaget. Lalu Rasul berkata, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Karena sesungguhnya sahabat kamu yang mati itu telah berkhianat, ya, berkhianat dengan mengambil harta rampasan perang di jalan Allah. Harta rampasan perang ini menjadi harta negara, Pak, ya, dia milik negara tuh. Dan belum dibagi, tapi dia sudah ngambil duluan tuh, ya. Sampai kemudian wafat, meninggal. Sahabat gak percaya, ya, dia cek Pak, dibongkar tuh seluruh kantong isi jenazah itu, dibongkar. Fafatasna, pamatahu, dibuka semua kantongnya, gamisnya, celananya, sampai ikat pinggang dibuka semua tuh, ya. Penasaran, kenapa Rasul gak menyolatin? Dia bilang ini orang berkhianat, ya, menyalahgunakan kekuasaan, mengambil harta negara. Saya nggak percaya, dibuka Pak, bajunya diambil semua tuh, bisa coba cek, dia bilang,
Ternyata betul Pak. Para sahabat menemukan perhiasan ya seberat 2 dirham, kecil Pak. Kalau sekarang perak gitu, dirham itu perak. 1 gram 15.000 rupiah Pak. 1 gram $1 lah. Sekarang ini pasaran perak tuh $1 atau 15.000 rupiah, 16.000 lah. 2 gram itu cuma 30.000 Pak. Syukuran 30.000 rupiah saja mengambil harta negara itu Pak. Rasul nggak mau nyolatin Pak. Nggak mau nyolatin. Kenapa begitu? Karena saking hinanya ya. Sahabat nih sampai mencuri harta negara itu cuma 30.000 rupiah. Bayangkan dengan orang yang korupsi ya, mengambil harta negara 300 triliun. Bandingkan ini 30.000 rupiah, ini 300 triliun. Nolnya berapa itu? Ya. Sampai buah batu nol itu mungkin lebih Pak. Nolnya itu saking panjangnya nolnya itu 300 triliun itu. Ya. Dihukum cuma sekitar berapa? 6 tahun setengah. Ya, Masya Allah. Sedih Pak kenangan kita tuh. Sampai sekarang ini ya banyak orang dicatat sebagai orang ahli korupsi. Nih hadis ini cerita tentang catatan orang yang mengambil harta negara. Kalau sekarang misalnya korupsi dicatat sampai hari ini ribuan tahun yang lalu dan nggak bisa hilang Pak. Kenapa? Karena tertuang dalam hadis sahih. Nggak bisa dihapus. Mungkin dalam catatan kita di negeri kita, ya pelaku koruptor bisa hilang dengan menyuap, dengan membuat buzzer, ya bisa hilang tuh catatan korupsi itu, catatan pidana tuh ya hilang dia, nggak ada sejarahnya, kehapus. Ya. Tapi hadis ini tidak bisa dihapus Pak, tercatat terus dan diketahui oleh seluruh umat Islam. Dan orang-orang yang pengen belajar tentang Islam. Sekarang ada orang petinggi negeri kita katakanlah dicatat oleh lembaga internasional sebagai orang yang ahli korupsi. Susah menghilangkannya. Mungkin kalau di negeri kita bisa dihapus, bisa dihilangkan. Tapi kalau lembaga internasional agak susah Pak ya. Perlu buzzer atau perlu energi yang banyak. Mungkin untuk menghapus mungkin bisa, tapi perlu energi yang besar ya. Mungkin bisa bertahan supaya setahun, 5 tahun, 10 tahun tetap akan tercatat ya dalam catatan itu. Sekalipun orang bisa buang tuh catatan Pak, ya bisa dihapus dengan membayar segala macam catatan kejahatan pidana itu, tapi malaikat Allah tidak lalai, ya tidak tidur. Catatan itu akan tetap melekat sampai kapan? Sampai nanti di akhirat tercatat bahwa memang ahli penyalahgunaan wewenang, merusak moral, etika di masyarakat. Berapa banyak yang dirugikan gara-gara pelaku korupsi yang menyalahgunakan amanah yang Allah berikan kepadanya. Nah, sekalipun cuma sekedar 2 dirham itu, tapi Rasul enggan untuk menyolatinya karena memberikan hukuman sebagai penghinaan. Ada 3 kasus yang Rasul tidak mau menyolatkan sahabat Pak. Yang pertama, yang satu ini ya pelaku korupsi, Rasul tidak menyolatkan. Yang kedua, orang yang punya hutang tidak mau bayar. Ya, ditanya dia punya hutang nggak? Punya Rasulullah. Ya, tapi ada harta dia tidak mau bayar. Rasul begitu dia meninggal tidak mau menyolatkan. Yang ketiga, orang yang bunuh diri Pak. Ini 3 orang ini yang Rasul tidak mau menyolatkan. Apa artinya? Menempatkan mereka itu orang-orang yang merusak sendi-sendi moral masyarakat, kehidupan umat. Bayangkan kalau sekiranya hukum itu bisa ditegakkan ya kepada dia, kata Huzaimah bin Sabit ya dalam hadis Bukhari, Rasul berkata apa tuh? Ma asaba zamban ya ukhiza alai haddum bizalikal zamba fahuwa kafaratu. Seseorang yang
melakukan perbuatan dosa, Pak, ya. Lalu dihukum di dunia tuh, Pak, karena perbuatan dosa itu, maka itu jadi kifarat, penghapus dosa dia. Sehingga di akhirat nanti dia tidak dihukum. Wong sudah dihukum di dunia, ya, selesai dia. Bahkan kemudian apabila hukum itu dilaksanakan, maka masyarakat atau keluarganya itu akan mendapatkan keberkahan. Dalam hadis Abu Hurairah, Ibnu Majah, ya, dari Abu Hurairah bisa ditemukan Sunan Ibnu Majah. Kata Rasulullah, haddun yu'malu fil ardi li ahli ardi khairun min ayam turu arba'ina sholat. Satu had, hudud nih, Pak, ya, hudud, had itu pelaksanaan hukuman syariah itu kalau dilaksanakan satu saja, ya, maka masyarakat yang tinggal di situ, ya, akan menjadi lebih baik daripada hujan 40 hari, Pak. Bayangkan, kalau had itu bisa dilaksanakan, maka masyarakat itu akan mendapatkan kemakmuran, ketenangan, ketentraman, ya, bahkan keadilan yang Allah berikan pada mereka-mereka yang bisa melaksanakan. Dulu Rasul pernah berkata pada Siti Aisyah tentang ada hukuman potong tangan itu, ya, tentang hukuman yang mencuri itu. Apa Rasul bilang? Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yada. Kalau sekiranya anak saya Fatimah itu binti Muhammad itu mencuri, saya akan potong tangannya. Coba Nabi Muhammad, kalau anaknya mencuri, ya, kata Nabi, saya akan potong tangan dia. Betapa syariat Islam, Pak, kalau dilaksanakan itu memberikan ketenangan bagi masyarakat, keadilan bagi masyarakat, dan orang nyaman, nggak khawatir karena hukum syariat Islam itu memberikan efek jerah. Efek jerah. Orang nggak berani melakukan perbuatan itu, kejahatan itu. Bahkan kata Allah di surat Al-A'raf ayat 96, ya, kalau kita bisa melaksanakan sebagai bukti beriman dan bertakwa, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau sekiranya tuh, ya, penduduk masyarakat di RW kita lah, jamaah Masjid Muhajirin beriman dan bertakwa nih, gak usah besar-besar. Ahlal qura itu artinya masyarakat. Kalau RW 13 nih jamaah Muhajirin beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, ya, maka akan Allah turunkan, ya, Allah akan bukakan pintu langit, ya. Artinya apa? Rahmat Allah akan Allah turunkan di Masjid Muhajirin. Apa rahmat Allah? Rizki, ketenangan, ketentraman, kemakmuran, ya, kesehatan, kenyamanan. Allah akan turunkan pintu rahmat itu. Karena Allah buka pintu langit itu. Bahkan doa-doa kita itu, ya, dia langsung gak terhalang oleh langit, Pak. Karena Allah buka pintu langit. Bahkan di dasar bumi Allah angkat tuh tambang-tambang yang di dasar bumi Allah munculkan. Ya, Allah angkat semuanya. Semua jenis tambang, ikan bermunculan. Coba berapa bulan yang lalu tuh di Palestina itu, ikan itu datang sendiri, Pak, nggak perlu mancing, Pak. Nggak perlu susah-susah ngusap cari pakan, berbagai macam jenis pakan itu, enggak. Ikan tuh datang sendiri ke pantai, merapat sampai orang sana tuh susah saking apa banyak ikan, ya. Itu namanya rahmat yang Allah berikan, barokah yang Allah berikan dari bumi, dari laut muncul semua. Itu kalau kita bisa tegakkan, ya, syariat Islam, bisa kita beriman bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kucurkan rahmat dari langit, Allah angkat dari bumi, dan itu memberikan kebaikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha minimal pada diri kita nih, ya, tanamkan iman dan takwa pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat yang terdekat dengan kita. Gak perlu jauh-jauh lah ngurusin yang jauh. Kita saja nih, pribadi kita, perbanyak sholat ke masjid, perbanyak saum sunnah tuh, perbanyak sedekah, jaga silaturahim, ya, jaga akhlak. Itu ciri orang-orang yang bertakwa.
Pasti tidak mungkin Allah dusta. Allah akan turunkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Itu saja. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.